pada kemana sih? Udah jam berapa nih? Pada belum datang, keterlaluan. Hai, sorry, maaf. Ya. Aduh kalian tuh pada kemana sih? Lama banget. Dari rambut aku masih basah sampai rambut aku udah kering. Kalian belum datang juga, keterlaluan. Maaf, Iya, maaf doang. Sedikit doang telatnya. Apa sedikit? Oh my Jangan god. marah-marah Ci, ntar cepet tua Cici kalau marah-marah. Emang kita mau ngapain sih Ci buru-buru? Kalian nggak tahu kenapa kita kumpul-kumpul nih? Kalian nggak tahu? Kenapa Ci? Enggak. Kenapa? Ada apa ya? Oh iya, kita kan mau merayakan Paskah. Paskah. Paskah apaan Ci? Paskah, masa nggak tahu Paskah? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kan 3 hari yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah hari ini tepat di hari ketiga adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu. Makanya spesial nih kita berlima di tempat ini. Biasanya kita berdua doang Iya, ya Ci ya. betul. Oke deh. Oke lah kalau gitu ambil posisi kita. Siap. Nah adik-adik yang di rumah, seperti yang tadi cici-cicinya bilangin, hari ini kita mau merayakan Paskah. Yuk yang di rumah bangkit berdiri, gak boleh ada yang duduk-duduk, gak boleh ada yang tidur-tiduran atau yang main-main. Kita mau siapkan hati kita, udah pada siapkan semua? Siap. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, kami bersyukur, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau merayakan Tuhan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita-Mu melimpah-limpah atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah
Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamat.
Yesus, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan inilah kerinduan kami. Pakai hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Berikan setiap kami roh hikmat pengertian Tuhan akan firman yang akan ditabur Tuhan. Sehingga firman itu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Paskah. Paskah. Paskah itu apa ya? Bin, seneng banget. Ada apaan sih? Loh, kamu ini gimana sih? Kan kita sedang merayakan Paskah. Kita harusnya bersuka cita dong. Paskah. Nah, itu dia. Paskah itu apa sih? Dari tadi aku mikirin Paskah. Kamu gak tahu apa itu Paskah? Enggak. Sama dong, aku juga gak tahu. Oh, kamu mah. Aku kira kamu tahu. Hehehe, maaf ya. Hai teman-teman, kalian sedang membicarakan apa sih? Kok seru banget kelihatannya? Ini loh Milky, kita sedang membahas masalah Paskah. Si Bin seneng-seneng karena sekarang hari Paskah. Pas aku tanya Paskah itu apa, dia nggak tahu. Oh, Paskah. Kamu tahu? Jangan bilang kamu nggak tahu juga. Oh, aku tahu dong. Paskah itu mengingatkan kita pada kasih Kristus. Kasih yang tidak akan pernah ada lagi di dunia ini. Maksudnya gimana Milky? Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Supaya hubungan Allah dan kita tersambung kembali. Terus gimana sih caranya Yesus menyelamatkan dan menebus dosa kita? Nah, ceritanya gini nih. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tula kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tula yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tula ke-10, Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tula ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel.
Tapi sebenarnya kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa dialah domba itu. Dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Nah, gitu ceritanya teman-teman. Karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita. Tuhan Yesus rela disiksa dan mati di kayu salib. Ingat ya teman-teman, harus ingat nih, pada hari ketiga Yesus bangkit. Sehingga kita punya harapan. Kita sebagai anak Tuhan harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik dan berguna. Misalnya menjadi saksi dan menjadi terang dimanapun kita berada. Supaya banyak teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus jadi percaya dan diselamatkan. Oke Milky, terima kasih banyak ya. Mulai hari ini aku mau jadi berkat bagi orang lain. Oke adik-adik yang di rumah, ingat ya, kita semua harus jadi terang dan berkat bagi banyak orang.